namanya simulasi peristiwa diskrit ya. Nah, nanti minggu depan baru apa namanya kita pembahasannya lebih detail, tapi apa, eh, hari ini akan dikasih apa, pengertian ya, apa itu simulasi peristiwa diskrit. Yang kedua itu memahami dan menerapkan contoh simulasi peristiwa diskrit. Dan yang ketiga itu menyelesaikan sistem antrian secara manual dan program komputer ya. Yang tiga dan empat ini yang kita akan kerjakan minggu depan ya. Karena kalau mungkin dengan Zoom itu tidak efektif ya. Apa namanya? Minimal kita butuh semacam whiteboard yang menulis tabel begitu ya. Nah, apa itu simulasi peristiwa diskrit ya? Jadi dalam dunia apa matematik ya, kita kenal ada yang namanya fungsi kontinu, ada yang namanya fungsi diskrit ya. Maka di teknik atau di Anda di sisi informasi mungkin dapat itu ya. Ada namanya matematika diskrit gitu ya. Kalau fungsi-fungsi kontinu itu dipelajari di kalkulus ya. Kalau analisis informasi mungkin tidak dapat ya kalkulus. Dapatnya ini ya matematika sistem informasi. Nah, di dalam matematika sistem informasi itu tentunya ada Anda mempelajari yang namanya matematika diskrit ya. Jadi kalau kontinu ya itu fungsi yang apa, modelnya itu akan berjalan terus ya. Sedangkan diskrit itu akan eh, dihitung pada waktu-waktu tertentu. Seperti mesin komputer itu kita katakan mesin diskrit. Kenapa? Nah, mesin itu bisa kita hidupkan, nah, bisa kita matikan ya. Jadi kejadian diskrit itu ya memodelkan sistem yang berubah sesuai waktu ya. Jadi sesuai waktu ya. Melalui suatu representasi di mana variabel status berubah secara langsung pada titik terpisah dalam waktu ya. Kapan kita nyalakan, kapan kita matikan ya. Itu adalah titik hal-hal yang waktu yang terpisah ya. Nah, titik terpisah dalam waktu adalah keadaan di mana satu kejadian terjadi ya. Ya, contohnya komputer ya, waktunya nyala dan waktunya mati, lampu ya, waktunya menyala dan waktu nyala dan waktunya mati. Kuliah juga sama, peristiwa diskrit ya. Anda kuliah dari jam 7 sampai 10 simulasi. Nah, nanti minggu depan baru kuliah lagi ya. Kejadian didefinisikan sebagai kejadian langsung yang dapat mengubah status sistem. Meskipun simulasi kejadian diskrit dilakukan secara manual, jumlah data yang disimpan dan dimanipulasi dalam dunia nyata mengharuskan menggunakan komputer digital ya. Nah, contohnya di bank ya. Anda lihat kalau Anda masuk ke bank, misalnya ada 5 teller ya, kerjaan mereka itu ya, terekam secara komputer digital. Dibuktikan dengan apa? Ketika Anda masuk bank, Anda dikasih semacam kartu antrian. Nah, dari kartu antrian itu kan Anda duduk ya. Nah, dari saat Anda ambil sampai Anda dilayani itu dihitung sebagai waktu tunggu ya. Lalu ketika Anda dipanggil di apa namanya? Panggil antrian dan masuk ke satu sistem teller, nah, orang yang melayani Anda itu sudah dihitung waktunya. Dia melayani Anda berapa lama ya sampai Anda selesai sampai ke antrian berikut ya. Itu akan dihitung waktu bisinya atau waktu sibuknya si teller tersebut ya. Nah, setelah itu dalam satu hari direkap ya. Si teller itu kira-kira dalam satu hari dia melayani berapa banyak nasabah. Nah, di count gitu ya. Nah, misalnya ada 5 nasabah dan tiap dari 5 nasabah itu waktunya berapa lama? Tentunya berbeda-beda ya.
Misalnya satu datang, dia membuka rekening. Nah, waktunya pasti akan agak lama. Yang satu datang, misalnya ATM-nya terblokir. Nah, yang satu datang, nah, misalnya mengambil uang. Yang satu datang, memasukkan uang. Ya, kira-kira itu ya. Ada satu yang bisa transfer. Sehingga berbeda-beda waktunya. Nah, hal-hal itu yang akan direkap oleh sistem ya. Kalau menggunakan sistem manual agak ribet. Karena misalnya ada 5 teller, maka dalam satu satuan waktu, dalam satu hari, mesin itu akan bisa merekap. Teller yang pertama sibuknya berapa lama ya, teller yang kedua berapa lama, teller yang ketiga berapa lama, direkap selama 1 bulan. Lalu nanti kalau memang apa eh, terlalu terlalu sibuk, ya bisa jadi di session supportnya akan menginstruksikan ya, atau di apa namanya di session makernya pengambil keputusan wah harus menambah teller ya, atau bisa jadi membuka cabang ya. Kita lihat bank-bank itu kan eh, Anda lihat Bank Mandiri misalnya ada di apa namanya Tein sama di Merdeka. Nah sekarang sudah dibuka ya ke di TDM misalnya. Nah itu karena apa? Karena keputusan-keputusan yang mengharuskan adanya pelayanannya lebih lebih cepat begitu ya. Apalagi bank-bank BRI seperti itu. Nah, kira-kira itu. Nah, kita masuk ke sistem antrian. Nah, elemen dari sistem antrian itu terdiri dari ya, kalau kita antri itu maka kita kedatangan ya. Proses kedatangan, proses kepelayanan dan disiplin antrian. Nah, disiplin antrian itu seperti apakah antrian itu kita sudah antri teller, apakah kita bisa, misal teller satu kita antri, apakah kita bisa pindah ke teller yang berikut. Ya. Atau antrian seperti Pak lihat itu seperti di Mandiri ya, itu satu masuk, lalu dia akan pecah-pecah ya, satu ke teller satu, satu ke teller dua, satu ke teller tiga. Atau dari awal itu sudah setiap antrian tuh masing-masing ya, ke teller satu, satu antrian, ke teller dua, satu antrian dan seterusnya. Nah, intensitas antrian, nah ini kalau bahasa ini kita baca dengan row ya, dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Row sama dengan tingkat kedatangan dibagi tingkat layanan. Ya, Anda boleh foto atau catat ini ya, nanti ada contoh sehingga kita bisa hitung ya. Intensitas kedatangan adalah tingkat layanan tingkat kedatangan dibagi dengan tingkat layanan. Ya. Dan row yang berikut berarti ada min ya, rata-rata waktu pelayanan dibagi dengan rata-rata waktu antar kedatangan. Ya. Nah, ini dua rumus. Jadi yang pertama itu rumus dari itu adalah tingkat kedatangan dibagi dengan tingkat layanan dan yang kedua rata-rata waktu pelayanan dibagi dengan rata-rata waktu antar kedatangan. Nah, jika kalau Anda ambil topik tugas akhir berkaitan dengan antrian, simulasi, nah elemen-elemen ini yang akan dihitung ya sebagai performa daripada suatu sistem antrian. Oke. Sudah kita lanjut. Ini juga ya. Oh, ini sama ya, tingkat kedatangan bagi tingkat layanan. Di mana C adalah banyaknya server ya. Jadi C itu adalah banyaknya server, fasilitas layanannya. Sehingga sistem antrian menurut notasi Kendall ya nanti Pak Soring ya buku-buku apa namanya manajemen sains karena simulasi itu di sisi formasi itu masuk dalam manajemen sains ya. Kalau Anda cari buku di perpustakaan itu ada ya manajemen sains tapi buku yang kedua. Kalau riset operasi itu buku yang pertama, kalau simulasi ini buku yang kedua. Ya, jadi A itu adalah proses kedatangan, B adalah proses layanan dan S itu adalah banyaknya server.
K itu adalah banyaknya pelanggan yang masuk ke sistem, dan E adalah disiplin antrian. Nah, ini rumus notasinya ya. Jadi A itu proses kedatangan, B proses layanan, S itu server, K itu banyaknya pelanggan yang masuk ke sistem, dan E adalah disiplin. Sedangkan notasi-notasi lain ya, ini minggu lalu ya, atau 2 minggu lalu Pak sempat sempat bahas mengenai distribusi-distribusi itu ya, kayak di ITS ya, Anda membuat semacam makalah berkaitan dengan distribusi itu. Ada distribusi eksponensial, itu dinotasikan dengan M, konstan ya, layanan atau kedatangan, itu D, distribusi Erlang ya, EK, distribusi layanan atau kedatangan umum, G. Lalu ada disiplin ini, kalau Anda belajar struktur data ya, di sistem antrian struktur data pasti Anda sudah tahu ya. Ada yang namanya FIFO. FIFO itu first in, first out ya. Jadi orang yang datang duluan akan keluar duluan. Yang kedua adalah zero ya. Zero itu server in random order queue disiplin ya. Jadi random ya. Itu zero, dan ada juga yang namanya LIFO. LIFO itu last in first out. Yang masuk belakangan malah keluar duluan. Nah, itu LIFO ya. Ada juga ya, priority queue discipline. Nah, ini tergantung prioritasnya. Jadi mana yang prioritasnya lebih tinggi akan dilayani. Sedangkan GD adalah general queue discipline ya. Nah, ini adalah rumus-rumus dari sistem antrian. Anda tinggal pelajari saja. Setelah itu ada perumusan lagi untuk satu antar kedatangan dan layanan yang terdistribusi eksponensial ya. Pi ya. Satu kedatangan interval T sama dengan delta T sama dengan lambda dikalikan dengan delta T. Nah, nanti akan kita lihat contoh ya biar lebih jelas ya. Di mana 1/lambda ya, ini bacanya lambda, adalah rata-rata antar kedatangan 1/mu ya, ini bacanya mu. Adalah min lama pelayanan. Atau ini ya perumusannya, intensitas dari kedatangan itu dirumuskan dengan lambda. Jadi lambda itu adalah tingkat atau rate kedatangan, mu adalah tingkat atau rate layanan. Nah, nanti rumus-rumus ini karena Anda sistem informasi nanti lebih di blend masuk ke tabel ya. Setelah itu, nah kita lihat contoh ya. Ini ada model-model sistem antrian, model MMS ya. M itu adalah sistem antrian ya. Many ini nanti di ini apa untuk n-nya 1 atau 2 atau n ya. Mesin antrian atau tellernya ya. Nanti kita akan lihat di tabel ya. Nah, sebagai contoh ya, ini ya contoh 41. Suatu bank ya, satu bank menempatkan sebuah ATM di ruang kantor, di mana jumlah nasabah menggunakan ATM tersebut. Min atau rata-rata lama pelayanan adalah 50 detik ya. Jadi tadi ya rata-rata lama pelayanan 50 detik, dan rata-rata banyaknya nasabah yang ingin menggunakan ATM tersebut adalah 60 nasabah per jam. Nah, berarti per menitnya pasti satu ini ya menggunakan nasabah. Ya. Rata-ratanya. Banyak nasabah yang komplain bahwa waktu tunggu mereka terlalu lama dan mengusulkan satu ATM baru. Diasumsikan waktu antar kedatangan dan layanan pelayanan terdistribusi eksponensial. Untuk menentukan apakah tambahan satu ATM perlu, pihak bank ingin mengetahui probabilitas seorang nasabah harus menunggu dan lama waktu tunggunya.
Ya, jadi ini kan karena rata-rata ya lama pelayanan 50 detik ya. Sedangkan rata-rata banyak yang nasabah itu 60 nasabah per jam, sehingga nasabah karena mungkin antrian terlalu banyak, nasabah mengusulkan ATM. Nah, maka pihak manajer ingin tahu probabilitasnya. Maka kita hitung ya tadi rumusnya di atas tadi ya, Anda sudah foto atau sudah catat tadi. Rho sama dengan apa tadi? Tingkat kedatangan dibagi dengan tingkat pelayanan ya. Sehingga lambda di sini adalah 60 per jam. Lambda ini apa? Min banyaknya nasabah yang menggunakan ATM. Nah, kalau kita lihat rumusnya tadi di atas, tingkat atau rate kedatangannya. Jadi tingkat atau rate kedatangan dari bank ini adalah 60 nasabah per jam. Sedangkan tingkat layanan, mu-nya adalah 1/50 detik. Nah, kita harus konversi. Ini kan 1/50 detik, kita harus konversi ke jam. Ya. Kira-kira berapa jam? 1/50 detik, mu-nya ya. Jadi berapa untuk dapat jam? 1/50 detik dikonversi ke jam. Ya. 1 jam, 1 detik, berapa jam 1 detik? Atau 1 jam berapa detik? Ada yang tahu 1 jam berapa detik? 3.600 detik, Pak. 3.600. Maka dibalik ya, kalau 1 jam 3.600 detik. Berarti kalau 1/50 detik berapa jam? Tinggal 72 jam. apa? 1/50 72 jam. dikalikan dengan 3.000. 1/50 dikali dengan 3.600 ya. Atau 3.600 dibagi dengan 70. 3.600 dibagi dengan 50 ya. Dapatnya berapa? Ya, Pak. 3.600 dibagi 50 dapatnya? 72 jam. Iya, 72 per jam. Ya, jadi konversinya gitu ya. Sehingga model ini ya, kalau lambdanya 60 per jam, mu-nya juga 72 per jam. Maka pertanyaan tadi ya, probabilitas seorang nasabah harus menunggu dan lama waktu tunggunya. Ya. Sehingga didapat intensitas trafficnya. Tadi ya rumus row-nya tadi di atas itu ya. Rumus row yang di atas tadi apa? Tingkat kedatangan dibagi dengan tingkat layanannya. Atau min waktu pelayanan dibagi dengan min waktu antar kedatangan. Jadi mu dibagi dengan lambda dibagi dengan mu ya. Maka 60 dibagi dengan 772. Sehingga berapa ini? 60 bagi 72 adalah 0,8333. Jadi harga harapan nasabah menunggu layanan itu adalah 0,833 jam. Itu ya.
Ya, kalau 0,833 jam itu berapa? Kira-kira berapa menit gitu ya? Kalau 1 jam kan 60 menit ya. Ya. Ya, Pak. Kalau 0,833 kira-kira berapa ini? 0,833 kali 60 ya. Berarti Sekitar kira-kira 40 menitan. iya 49,98 menit ya. Nah, itu adalah intensitas trafiknya. Harga harapan nasabah menunggu layanan. Nah, yang berikut adalah WK-nya. WK-nya tadi apa? Lama waktu tunggu. Waktu tunggu. Ini rumusnya adalah rho dibagi dengan mu dikali 1 kurang rho gitu ya. Ada di atas ya. Ya, tidak diuraikan, tapi ini kita akan harga harapan nasabah menunggu layanan. Harga harapan nasabah menunggu layanan itu rumusnya ya adalah rho dibagi dengan mu kali 1 kurang rho. Nah, kita tahu rho ini ada berapa tadi? 0,8333 ya. 0,833 ya, atau 60 dibagi 72 ya. Maka di sini dibagi 60 dibagi 72 dibagi dengan mu-nya kan 72 ya. Mu-nya 72 ya, dikali dengan 1 kurang rho. 1 kurang 60 bagi 72. Maka didapat 0,09 0,0694. Nah, 0,0694 ini ya, dikonversikan ke menit berarti sekitar 4,167. Ya, 0,0694 jam berarti dikalikan dengan 60 ya. 0,0694 dikalikan dengan 60 hasilnya 4,167 ya. Itu adalah harga harapan nasabah menunggu layanan. Jadi lumayan ya, 4 menit kalau menunggu ya. Kalau Anda ke bank rata-rata menunggunya berapa menit? Anda pernah ke BRI ya, BRI atau BNI, Anda sampai dilayani, ya, ada yang sampai bisa sampai setengah jam ya. Kalau Pak itu pernah itu mengganti ATM yang sudah kedaluarsa itu bisa tunggu sampai 1 jam ya, kalau di BRI. Sangat lama ya, karena pelayanannya nasabahnya sangat banyak. Servernya Iya, Pak. apa? Nasabahnya apa? Pelayannya sedikit ya. Nah, itu kira-kira itu ya. Nanti Anda bisa ya, nanti bentuk kelompok, Anda akan mensurvei ya, mungkin saja bank ya, kalau nanti izinnya dikeluarkan oleh Prodi, mengambil data. Ya. Kalau Anda serius jadi tugas akhir, boleh Anda mengambil dalam rentang waktu yang agak lama, misalnya 1 bulan atau 2 bulan, ya, ke antrian-antrian. Setelah itu Anda hitung, Anda buat programnya untuk menghitung ini, ya. Sehingga bisa tahu kira-kira pada instansi ini, pada kantor ini, pada bank ini, untuk
harapan nasabah menunggu layanan itu berapa menit ya. Setelah itu intensitas trafficnya berapa menit, tingkat layanan berapa menit ya. Dan ada beberapa lagi yang kita akan pelajari ya, performa dari eh, antrian ya. Ya, tahun lalu anak teknik ya, yang Pak bimbing kemarin si Lili Ledo ya. Nah, itu tentang sistem antrian Monte Carlo ya. Sebenarnya boleh-boleh saja ya kalau Anda SI mengambil topik-topik seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai contoh ini. Pak Ya, Asta. ini Anda bisa pelajari. Nah, yang berikut algoritma sistem antrian. Ini yang nanti eh, kita akan pakai data ya. Pada proses simulasi modeling diilustrasikan beberapa konsep dasar melalui simulasi peristiwa diskrit. Model yang dipilih sistem antrian server tunggal. Kalau server tunggal tadi adalah MM1 gitu ya. Itu server tunggal. Kalau servernya banyak, misalnya tellernya ada 5, berarti MM5 atau 5 gitu ya. Nah, itu perhitungan akan berbeda ya. Sistem yang server tunggal tentunya akan berbeda dengan server majemuk ya. Sistem yang dimaksud adalah customer dan klien dan pelayan. Untuk server tunggal dikenal dengan sistem MM1 atau single server system. Diasumsikan waktu kedatangan merupakan dari suatu yang tidak diprediksi ya. Kalau di bank kan orang datang kan tidak diprediksi. Mau datang jam berapa? Selama bank yang buka ya orang terserah mau datang jam berapa. Ya. Kecuali sudah ada pemesanan gitu ya. Nah, seperti mau bertemu dengan dokter gitu ya, kita sudah pesan, kita sudah punya nomor antrian, nah kita bisa datang sesuai dengan nomor antrian yang sudah dipesankan. Customer di service sesuai kedatangan ya. Ini first in first serve ya. Jadi yang duluan dilayani. Nah, maka skemanya seperti ini ya. Jadi ini adalah server akan apa? Mengcall ya, call dari nasabahnya, ini kedatangannya. Ini yang kita sebut dengan single server queuing system ya. Sistem antrian ya, tunggal gitu. Jadi dia tunggal. Nah, status sistem dapat didefinisikan ya. Yang pertama adalah jumlah customer di sistem. Jumlah customer sistem itu the number of customer in the system. Yang pertama statusnya. Yang kedua adalah status server. Status server itu lagi idle atau lagi sibuk. Kalau kita masuk ketika tellernya itu kosong kan langsung akan dipanggil gitu. Tapi kalau ada antrian, ada yang sudah dilayani, maka itu kita katakan servernya busy ya. Kalau tidak melayani maka servernya idle. Setelah itu ada lagi namanya waktu kedatangan berikutnya. The time of the next arrival ya. Nah, berapa terminologi ini yang nanti Anda harus pelajari untuk membuat simulasi antrian. Ada terminologi lagi yang namanya event. Apa itu event? Event adalah situasi yang menyebabkan status sistem berubah. Seperti satu kedatangan ke sistem dan kepergian dari sistem. Dalam simulasi, event dijadwalkan secara keseluruhan disebut sebagai event list. Waktu simulasi menggunakan sebuah variabel yang disebut dengan clock time atau waktu ya. Nah, maka flowchart dari kedatangan itu seperti ini. Kalau ada kedatangan, maka nah ini apa? Simbol apa di flowchart? Ada yang tahu belah ketupat ini apa? Nah, ini yang banyak yang tidak tahu ya. Deskripsi ya, itu Pak banyak coret anak-anak bimbingan Pak karena tidak memahami ini. Ini adalah decision ya, keputusan. Kalau keputusan keluarnya berapa? Satu atau dua? Kalau decision itu keluarnya harus binar atau dua ya.
Ya atau tidak. Anda kuliah atau tidak, begitu ya. Anda lulus atau tidak. Begitu ya. Jadi kalau sudah masuk ini pertanyaannya kalau dalam algoritma ya apa namanya eh, pseudocode, nah itu adalah kondisi if ya. Ya, kalau di flowchart ya ini. Jadi ini pertanyaan ya, apakah status dari server? Statusnya apa? Ada dua, idle atau busy, sibuk atau tidak sibuk gitu ya. Nah, nanti Anda buat flowchart juga sama. Kalau ketemu yang ini, keluarnya harus dua, ya atau tidak, busy atau idle, sibuk atau tidak gitu ya. Kalau sibuk maka apa? Ketika ada kedatangan server sibuk maka apa? Customer tadi harus masuk dalam antrian begitu. Tetapi kalau idle maka customer langsung dilayani. Kira-kira itu ya algoritmanya. Catat atau di foto saja ya. Nanti akan dikopikan ya materi. Nah, ini namanya flowchart waktu kedatangan. Yang kedua, flowchart waktu kepergian. Sama juga. Kalau ada yang pergi ya, atau customer yang pergi, masuk dalam kondisi ya flowchartnya. Akan ditanya, apakah antriannya kosong atau ada gitu. Nah, ini pertanyaan sebenarnya. Queue-nya empty. Kalau empty atau kosong, yes, maka set system status to idle. Karena antrian kosong, maka servernya idle. Tidak melayani apa-apa ya. Gitu ya. Tapi kalau antriannya ada, kita tanya queue-nya empty, tidak berarti ya. No, berarti antriannya ada. Maka apa? Remove customer from queue. Ya. Jadi customer yang ada dalam antrian akan dilayani. Gitu ya. Jadi ada dua hal ini yang nanti kita sama-sama minggu depan untuk menyelesaikan ya kasus. Nah, kasusnya nanti ada di bawah ya. Sehingga perumusannya itu seperti ini. Waktu kepergian itu apa? Waktu kepergian adalah waktu sekarang, clock time now, ditambah dengan generate service time. Jadi waktu sekarang ditambah dengan waktu service, nah itu adalah namanya waktu kepergian. Ya, jadi misalnya Anda dilayani mulai jam 9, lama pelayanannya adalah 30 menit. Nah, maka departure time itu adalah jam 9 ditambah dengan 30 menit. Nah, sehingga hasilnya adalah 9.30 ya. Kalau waktu kedatangan rumusnya adalah waktu sekarang ditambah dengan generate inter arrival time. Waktu antar kedatangan ya. Jadi ada yang datangnya jam 8, ada yang datangnya setengah 9. Waktu antar kedatangan itu adalah apa, waktu misalnya ada orang pertama datang jam 8, orang yang kedua datang setengah 9, berarti inter arrival time adalah 8.30 atau setengah 9 tadi dikurangi dengan 8.00 yaitu 30 menit ditambah dengan clock now gitu ya. Sehingga waktu kedatangan orang tersebut adalah jam 8 ditambah 30 menit. Berarti kedatangan berikutnya itu adalah 8.30. Pendekatan simulasi seperti ini disebut dengan the next event time advance mechanism. Ya. Jadi sebuah mekanisme simulasi ya. Karena waktu harus terus di-update. Apabila sistem ini sudah idle berarti tidak ada kedatangan yang dijadwalkan. Kalau tidak ada kedatangan dijadwalkan, ya, algoritma harus jalan. Maka dalam prakteknya kita sebut sebagai dummy. Dummy departure atau dummy dari kepergian. Sehingga waktu kita set dengan angka yang besar, yaitu 9999. Gitu ya. Nah, ini adalah angka yang besar sehingga tidak
Tidak berpengaruh pada penjumlahan atau pengurangan jam. Pendekatan dengan fixed increment time estimator menggunakan increment waktu time unit. Ya. Nah, ini kita akan lihat simulasi menggunakan nilai interval time, nah, ITS, dan service time, STS, ya, yang sudah digenerate oleh customer. Nah, perumusan lainnya Anda harus catat untuk minggu depan itu TM, ya. TM itu adalah clock time of simulasi. Ini nanti secara tabel, nah ini flowchartnya seperti ini. Nah, secara tabelnya nanti ada di bawah sini. Ada TM, ada SS, ada WL, ada AT, dan ada DT. Ini yang nanti kita harus datakan berdasarkan kejadian-kejadian data, ya. Jadi TM itu tadi adalah di atas tadi, ya. Clock time, ya, simulasi. Tadi ada SS itu, ya. Status of server, satu server ada dua. Hanya nilainya satu itu sibuk, nol tidak sibuk, ya, idle, ya. Setelah itu AT itu adalah schedule time of the next arrival, ya. Waktu kedatangan berikutnya itu AT. Kalau DT itu adalah waktu kepergian berikut. SS tadi, setelah itu WL itu adalah panjang daripada antrian. Lalu MX itu adalah panjang dari waktu simulasi, ya. Itu contohnya jam kantornya buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Berarti MX-nya adalah 8 jam begitu, ya. Setelah itu ini flowchart-nya. Ini dijelaskan saat ada kasus, ya. Nanti kita di depan ada kasus, tapi prinsipnya sama tadi, ya. Jadi pertama kita inisialisasi, setelah itu apakah waktu AT lebih kecil DT, kita tahu AT tadi apa, DT itu apa. Kalau AT-nya lebih kecil dari DT, ya, maka prosesnya arrival. Kalau AT lebih besar dari DT, berarti departure gitu, ya. Oke, tadi ada TM, ada AT, ya. Intinya nanti Anda catat dulu, dipelajari, minggu depan baru kita lakukan simulasi ini. Gitu, ya. Ini contohnya. Satu antrian pada pegadaian berdasarkan diagram atas lakukan simulasi dengan program komputer. Nah, nanti ini, ya, contohnya ini customer-nya yang pertama datangnya, ya, interarrivalnya belum ada, ya. Jadi bisa datang jam 8, berarti service time-nya misalnya 3 menit. Berarti kita sudah tahu, ya. 3 menit berarti berakhir dari jam 8 sampai 8.03, ya. Customer number datang, ya, arrival-nya 2, service time-nya 3, dan seterusnya sampai customer 9, ya. 9 datang, interarrival 3, service time-nya tidak diketahui, ya. Nah, berdasarkan tabel ini maka kita buat pergerakan. Ini yang namanya timeline-nya. Waktu-waktu kedatangan. Setelah itu dibuat tabel. Nanti sampai ditemukan. Nanti setelah tabel ini baru akan dihitung, ya, seperti di atas tadi. Nah, ini program komputer, ini pengkobolan yang lama, ya, Pak buat tahun 2009 kalau tidak salah, ya. Ada penelitian tentang studi kasus antrian tunggal di Pegadaian. Nah, sekarang Anda tidak boleh lagi pakai ini, ya. Nanti Anda pakai program Python, ya. Banyak kalau Anda serius untuk mengerjakan di tugas-tugas yang besar. Oke.
Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Nah, kalau tidak nanti untuk proyek UAS, jadi UASnya nanti proyek ya. Eh, Karena ini Pak sampaikan dari awal-awal memang tahap selanjutnya adalah Anda membentuk kelompok ya untuk mengambil data yang berkaitan dengan antrian. Nah, ini contohnya seperti ini Pak sharing, ini contoh yang lama ya. Nah, ini nanti minggu depan baru Pak jelaskan lebih detail. Tapi gambaran kira-kira begitu ya. Nanti format tugas kelompok ya. Nanti ada pendahuluan, gambaran tentang pengambilan data, waktu, tempat, teknik, hambatan, kendala, dan lain-lain ya. Serta buat form pengambilan data. Setelah itu data yang sudah ditabulasikan di Excel, data yang sudah dihitung, perhitungan simulasi dalam tabel simulasi, perhitungan performansi sistem. Nanti ada 8 nilai performansi sistem. Setelah itu nanti ada foto-foto kegiatan. Kalau bisa ada video saat Anda pengambilan data. Setelah itu nanti ada hard copy, soft copy, dan presentasi ya. Nah ini jadi nilai UAS. Jadi UASnya nanti adalah nilai project. Nah, nanti contoh Anda ambil misalnya di Pegadaian ya. Anda survei dalam 1-2 hari atau bisa jadi sampai 1 minggu karena nanti satu kelompok kira-kira 5 sampai 6 orang ya. Anda ketika ada customer yang masuk, Anda catat jamnya. Misalnya dia datang jam 9 karena orang pertama, maka dia langsung diservis, ya. Langsung dilayani. Lalu kepergian dilayani bisa 3 menit, maka Anda hitung waktu perginya 9:03. Maka service time-nya adalah 3 menit. Servernya yang mana? Anda bisa misalnya server 1 si A, server 2 si B. Anda bisa tulis. Kira-kira seperti itu ya. Ini gambaran. Sehingga sekarang apa namanya, ketua kelas tolong ini ya bentuk kelompok ya di waktu sisa ini. Bila perlu hari ini kalau bisa kelompoknya sudah terbentuk ya. Bisa ya? Kelompoknya sudah terbentuk. Minggu depan baru topik-topiknya. Dan kelompoknya yang terbentuk dan dalam minggu ini sudah bisa cari-cari. Oh, nanti saya mengambil data misalnya di Pegadaian. Oh, saya mengambil data nanti di bank ini atau di tempat-tempat yang lain ya. Yang kira-kira ada antrian ya di Kota Kupang. Oke. Yang kelas B juga sama ya. Tadi Pak sharing dengan kelas B juga. Nanti performansinya seperti ini. Ada 8 ya. Jadi ujian UASnya nanti Pak hitung. Nanti kalau tugas itu Anda ada 8 besaran ini Anda harus hitung. Probabilitas terdapat N pelanggan dalam suatu sistem antrian. Oh, yang pertama probabilitas tidak adanya pelanggan dalam satu sistem antrian. Yang kedua, probabilitas terdapat N pelanggan dalam satu sistem antrian. Yang ketiga, rata-rata jumlah pelanggan dalam satu sistem antrian. Yang keempat, rata-rata jumlah pelanggan dalam satu baris antrian. Yang kelima, waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam keseluruhan antrian. Yang keenam, waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan untuk menunggu dalam barisan antrian. Dan yang ketujuh, probabilitas bahwa pelayan sudah sibuk. Yang delapan, probabilitas bahwa pelayannya menganggur atau idle. Kalau 8 besaran ini Anda sudah selesaikan, itu Anda sama seperti satu orang mengerjakan tugas akhir. Tapi kalau nanti tugas akhir Anda serius, Anda mengambil, kalau Anda misalnya dari November, Desember, Januari, 3 bulan kan, Anda kerjakan, Januari Anda buat proposal, Anda kerjakan programnya, ya bisa bulan Mei atau April atau Mei Anda sudah bisa selesaikan.
Karena mata kuliah pilihan ya seperti simulasi ini ya harusnya mengajak orang yang berminat mengambil simulasi itu sebenarnya berminat untuk tugas akhirnya di bidang simulasi. Maka dari kelompok ini siapa tahu ada yang berminat ya untuk masuk ke sistem antrian. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mas, Eh, Pak. izin Mas bertanya, ya? Pak. Oke, kalau tidak ada bentuk kelompok. Nanti yang ke Bali itu kan anak SI ya semua. Anda satu kelompok ya yang ke Bali di MBKM. Oke, kita foto bersama ya. Pak absen, Pak. Apa? Oh ya, Absen. kelas A ya. Kelas B-nya tuh bebas. Kelas A-nya, wah Anda dari tadi tidak omong. Kalau Anda tidak ini, Pak lupa tadi. Kelas A kodenya dicatat ini. Kelas A. 241 kode kelas Pak chatting juga ya kelas A 241554 ya. Oke. Oke. Ya, nanti silakan kita ambil gambar bersama. Ini ada yang kelas B juga ya? Ada, Pak. Oh ya. Ada, Kalau ada Pak. kuliah nanti Pak sharing saja. Ini kan Pak record, nanti Pak sharing saja. Oke, 1, 2, 3. Yang ketua kelas juga ambil ya. Oh, si Caleb sama pacarnya ini. Oh, teman-temannya siapa itu? Sama Irmin, Pak. Irmin, Pak. Ya, harus tulis Caleb dan Erwin gitu. Ini Caleb dan Erwin. Oh, 2 orang ya. Oke, satu mana Asnat, Senli, Pangeran, Cindy, Angelina sama Tamjid. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Selamat pagi. Kita jumpa minggu depan ya. Selamat pagi, Pak. Oke, Pak. Pagi, Pak. Ya, pagi.